Shalom. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Dan minggu ini firman Tuhan yang akan kita dengar dari kitab Yosua pasal pertama ayat ke-6 sampai 9 dengan tema Ketahuilah aku menyertaimu. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan tentu kita mendambakan suatu kemenangan, mendambakan suatu kebebasan, kebahagiaan dan lain sebagainya yang membuat jiwa kita aman. Namun kembali lagi, terkadang keadaan tidak menjawab permintaan kita. Terkadang keadaan yang terjadi di depan kita menuntut kita agar tetap berjuang, agar tetap berusaha, bertempur, walaupun kita sudah merasa sangat lelah, sudah merasa tidak mampu lagi. Apalagi ketika kita tahu ada satu teman kita yang sangat dekat kepada kita dan mengetahui kisah hidup kita, beliau meninggalkan kita. Tentu kita merasa cemas dan khawatir. Siapakah yang akan menemani lagi? Kerabat kita meninggalkan kita. Kita merasa cemas dan khawatir. Jemaat Tuhan yang terkasih, nas kita minggu ini menceritakan di mana Allah memanggil Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tetapi mari kita lihat, bangsa Israel dan Yosua bersiap menuju tanah perjanjian, namun mereka harus tetap dalam perjuangan. Mereka harus tetap dalam pertempuran, dalam memiliki tanah perjanjian itu. Bangsa Israel telah lama sebelumnya diperbudak, ditindas, menjadi budak, dibuang ke tanah Babel. Ternyata mereka harus tetap berjuang dalam perjalanan mereka, dalam tanah perjanjian mereka. Mereka harus tetap berjuang bersama Yosua. Logikanya ketika manusia terus ditindas, ketika manusia mengalami kehampaan, ketika dia tidak menerima kemenangan atau kebebasan yang didambakan, pasti mereka akan loyo, pasti mereka akan lemah. Ya, apalagi ketika pemimpinnya Musa tidak ikut bersama mereka, pasti terganggu mental mereka. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana Allah sendiri yang menguatkan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian. Allah memimpin, Allah menguatkan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel untuk tetap berjuang di tanah milik orang lain, di tanah yang akan mereka miliki nantinya. Kita sebagai manusia gitu merasakan takut, ragu, lelah, atau apapun yang mengganggu jiwa kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui minggu ini Allah ingin menghendaki kita untuk memiliki konsep pikiran berjuang dan tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan dalam kehidupan kita mungkin setelah mendengar ini, kenapa kita dituntut untuk selalu berjuang? Tidakkah ada istirahat? Tidakkah ada kemenangan yang akan kami peroleh? Akankah kami terus berjuang? Namun mari kita telisik. Saudara-saudaraku, ada pepatah mengatakan, menyerah hanya ada pada kamus orang tidak punya tujuan. Maka ketika Anda mempunyai tujuan, maka janganlah pernah menyerah. Saudara-saudara terkasih, tentu Allah memiliki tujuan dalam setiap pertempuran yang kita hadapi, dalam setiap kesesakan yang kita hadapi. Melalui tes ini Allah mau kita, umatnya, Allah mau juga Yosua sebagai pemimpin umat Israel menjadi peraih mahkota kemenangan. Ada tujuan yang Allah mau, agar kita, agar Yosua meraih mahkota kemenangan. Perjalanan panjang di belakang kita seperti bangsa Israel dalam perjalanan panjangnya saat mereka di Mesir, tanah perbudakan di Babel, tidak mungkin hilang begitu saja.
Tidak mungkin hangus begitu saja ketika kata menyerah mematikan semangat kita. Namun saudara-saudaraku, melalui ini kita menerima jaminan hidup yang akan kita peroleh ketika kita berjuang bersama Allah. Jaminan hidup, jaminan keselamatan, jaminan keberhasilan yang akan diperoleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel menuju memiliki tanah Kanaan itu. Memperoleh kehidupan, janji bahwa kita akan menang, kita akan bebas. Tidak selamanya kita harus berjuang, tetapi ada suatu titik di mana kita akan menang, kita akan bebas, dan kita akan bahagia. Maukah saudara bahagia? Maukah saudara tetap berjuang? Saudaraku, ingatlah, karena kita punya tujuan, maka kita harus berjuang. Lalu yang kedua, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana sikap kita saat kita berjuang dalam Allah? Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayatnya yang seterusnya, Allah mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebanyak 3 kali. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sikap yang perlu kita miliki adalah kepribadian yang disiplin dan pengabdian kita kepada Allah. Berulang kali Allah mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah mau Yosua sungguh-sungguh percaya. Allah mau Yosua sungguh-sungguh kuat dan yakin terhadap Allah. Bertanggung jawab atas tugas dan panggilannya. Yosua tentu harus bertanggung jawab atas tugas dan panggilannya untuk memimpin bangsa Israel. Yosua harus taat kepada perintah Allah dan menanti kehendak Allah yang dijanjikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Yosua dan bangsa Israel akan tetap berjalan bersama Allah, maka kita juga dituntut agar setia dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus tetap taat kepada Allah apapun yang terjadi. Seperti Yosua adalah pemimpin yang tetap taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Ia sudah tahu bahwa ia akan bertempur bersama bangsa Israel di tanah Kanaan, tetapi Yosua tetap taat, tetap berserah kepada Allah dalam tugas panggilannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita diberikan tanggung jawab dalam hidup untuk taat kepada Allah atas perkataan Allah yang dikatakan kepada kita, Allah menghendaki agar umatnya memiliki pengharapan dan penyerahan diri. Saudara-saudara yang terkasih, penyerahan dan kepasrahan diri merupakan kunci bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita tetap sikap kita dalam berjuang kepada Allah. Penyerahan dan pasrah diri adalah sikap kita ketika kita berjuang kepada Allah. Kita tetap menyerahkan total diri kuasa kita, bahwa Allah yang mengatur kehidupanku, bahwa Allah yang akan memenangkanku nantinya. Oleh karena itu dikatakan, jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab apa? Sebab Allah menyertaimu. Saudara-saudara terkasih, penyerahan diri total pada Allah tentu bukan berarti pasrah dengan artian menyerah. Pasrah dengan tidak melakukan apa-apa. Kita pasrah pada kehendak Allah, tapi bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Reformator Martin Luther mengatakan, meskipun besok aku akan kembali kepada Bapa, tetapi aku tetap menanam apel hari ini. Meskipun saya harus hidup saat ini dalam masa penderitaan dan Allah yang meneguhkanku, tetapi aku akan terus taat kepada Tuhan Allah. Aku akan terus taat dalam perintahnya, tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam pergumulan kehidupan kita, ketika kita mendambakan kemenangan dan akhir yang memuaskan, marilah kita tetap terus berjuang bersama Allah yang pemilik mahkota kehidupan.
walaupun dalam ketakutan, peperangan sekalipun. Tetapi marilah kita menguatkan hati kita. Kita berserah kepada Allah, karena Allah yang menuntun kita untuk meraih mahkota kemenangan. Marilah kita tetap taat dan berjuang, pantang menyerah, karena Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin.